berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku sekalian beserta keluarga tercinta di rumah tetap sehat walafiat, terlindungi dari wabah virus corona. Amin. Anak-anakku sekalian, sehat itu adalah nikmat Allah. Oleh karena itu, mari senantiasa kita memanfaatkan nikmat kesehatan dengan mengerjakan aktivitas yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, Bapak sengaja membuat video pembelajaran daring atau pembelajaran online berbasis YouTube dengan harapan agar anak-anakku sekalian tetap bisa menerima materi pelajaran pendidikan agama Islam dimanapun dan kapanpun. Namun sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan kita bisa kembali bersekolah, bertemu dan bertatap muka seperti biasanya. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca surah pendek, surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita buka buku paketnya ya. Buku paket di halaman 158 ya. Kita akan mempelajari bab 10 ya, yaitu pembaruan Islam. Bagian video bagian pertama. Pada bab 10 pembaru Islam ini kita lihat dan kita pelajari adalah Islam pada periode modern, tokoh-tokoh pembaru Islam dan jenis pembaruan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menelaah perkembangan Islam periode modern dan siswa dapat mengetahui bangkitnya perjuangan Islam. Oke anak-anakku sekalian, sekarang silakan membuka relung hati. Nah, akan baca bukunya, membuka relung hati. Saat ini perkiraan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,5 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Umat Islam sendiri diyakini mencapai 2,9% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat di dunia. Dan anak-anakku sekalian, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuka relung hati. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi bagian A, kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Islam dan tokoh-tokoh pembaru Islam modern. Harun Nasution tahun 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar.
Tiga periode besar tersebut adalah: satu, periode abad klasik, yaitu antara tahun 650 hingga tahun 1250 Masehi. Yang kedua adalah periode abad pertengahan antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Selanjutnya adalah yang ketiga, periode abad modern, yaitu antara tahun 1800 hingga sekarang. Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Satu, periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Pada periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan mengecilkan beberapa wilayah yang penduduknya mayoritas non-muslim. Menurut Muhaimin tahun 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: A. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. B. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. C. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. D. Ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. 2. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah: ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya lagi. Yang bagian C, ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama di zaman abad klasik. D. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada penguasa. E. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti taklid pada ulama zaman klasik. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. G. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Tiga, periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Pada periode abad modern, abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik, antara tahun 650 sampai tahun 1250. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah: A. Negara Turki Utsmani yang didahulukan. Umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. B. Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Berikut adalah tokoh-tokoh pembaharu Islam. Yang pertama adalah Syekh Waliullah. Syekh Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syekh Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Syekh Waliullah juga gemar menulis. Ketika wafat, beliau banyak meninggalkan karya-karya tulis. Karya-karya beliau di antaranya yang sangat terkenal berjudul Hujjatul Al-Balighah dan Fuyun Al-Haramain.
Selanjutnya yang kedua B. Rifa'ah Baidawi Rafiq Al-Tahtawi, yaitu tahun 1801 sampai 1873 Masehi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Nah, ini gambar ataupun foto yang bersumber dari Kemendikbud, gambar seseorang sosok yang disebut dengan Al-Tahtawi, dan ini adalah Muhammad Abdu, dan ini gambar ataupun foto dari Muhammad bin Abdul Wahab. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, video ini bersambung untuk di pembelajaran online Pendais bab 10 di bagian 2 nantinya. Namun sebelum Bapak menutup, jangan lupa klik tombol subscribe, like and share, dan juga jangan lupa mengetuk tombol lonceng untuk terus mendapatkan pemberitahuan ketika Pak Guru mengupload video-video pembelajaran online berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, salam belajar, mari belajar dari rumah, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan Nasional Baris hadir kembali. Hai ibu-ibu, apa tantangan mencuci di